Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin, summa alhamdulillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita di pagi hari yang mulia ini, di pagi hari yang cerah ini, di mana Allah menghadirkan kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Di mana banyak hal, banyak pahala yang kemudian kita bisa dapatkan dari bulan Ramadan, baik itu pada saat kita melaksanakan sholat wajib, pada saat kita melaksanakan ibadah yang tentunya wajib juga, dan juga amal-amal ibadah yang itu sunnah gitu ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayah dan bunda, anak-anak yang soleh dan juga soleha, kita tidak pernah terlepas dari kehidupan rumah tangga. Baik kita sebagai seorang anak, pasti kita akan bertemu dengan ayah kita atau ketemu dengan ibu kita. Baik kita sebagai seorang suami, kita akan ketemu dengan istri kita ataupun anak-anak kita. Begitu juga bagi seorang perempuan, seorang istri sebagai ummu warabul bait, ibu dan rumah tangga, ibu dan pengurus pengurus rumah tangga atau anak-anak di rumah tangga, dia akan ketemu dengan suaminya dan juga anak-anaknya. Perlu ibu dan bapak dan juga anak-anak sekalian ketahui, sebetulnya ada penyebab-penyebab bagaimana rumah tangga ini rusak. Bagaimana rumah tangga ini bisa menjadi rumah tangga yang kacau balau, yang rusak, yang kemudian hilang arah kemana rumah tangga ini mesti dibawa. Setidaknya ada 4 hal yang kemudian menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang bermasalah. Di mana ini menjadi sebuah hal yang terjadi fenomena saat ini, dan ini menjadi fakta bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang, baik itu kepala keluarga ataupun ibu ataupun anak-anak. Terkadang penyebab rumah tangga ini juga disadari ataupun tidak disadari oleh kebanyakan orang begitu. Yang akibatnya apa? Mengakibatkan seorang anak yang kemudian dia harusnya mendapatkan kasih sayang, kebahagiaan dari orang tuanya itu hilang begitu saja. Seorang suami yang seharusnya dengan misakun golizo, ikatan yang kuat, dia bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu juga hilang. Begitu juga dengan seorang perempuan yang kemudian dia secara fisik dan mentalnya mendapatkan sesuatu yang kemudian diharapkan dari suaminya pun, itu pun menjadi hilang. Yang pertama, penyebab yang utama dan juga dari 4 hal ini, yang pertama itu adalah adanya pergeseran standar kebahagiaan. Terkadang standar kebahagiaan dalam sebuah pemahaman liberalisme itu adalah standar kebahagiaan dalam bentuk fisik saja. Dimana kalau sudah misalkan ya, kalau suami istri melakukan aktivitas hubungan, kemudian juga melaksanakan secara fisik dia sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kemudian menganggap bahwa standar ini menjadi standar kebahagiaan bagi rumah tangga, padahal itu keliru ya. Bahwa standar kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar fisik saja, tetapi standar kebahagiaan di rumah tangga itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan senantiasa mereka memiliki aktivitas yang soleh, dengan memiliki dasar akidah Islam yang benar, kemudian menjalankan syariat Islam dan juga menjalankan syariat di keluarganya, menjalankan Islam secara kafah ini senantiasa didorong atas dasar keimanan ini. Yang diharapkan tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyebab yang pertama rusaknya rumah tangga itu adalah karena adanya pergeseran standar kebahagiaan. Padahal kebahagiaan yang hakiki adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mardotillah. Di mana ketika Allah sudah ridho kepada hambanya, maka insya Allah hambanya itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Didapat tidak hanya di dunia saja, tetapi kelak di yaumil akhir. Karena tujuan hakiki kita, karena kita berasal dari surganya Allah, maka kita pun ingin ada kebahagiaan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin kemudian menikmati ya kehidupan kelak di yaumil akhir itu, mendapatkan kebahagiaan yang total. Itu adalah standar kebahagiaan Islam.
Nah, penyebab yang pertama adanya standar kebahagiaan yang itu salah kaprah. Jadi kebahagiaan sekarang itu adalah kebahagiaan yang sifatnya itu hanya sebatas kebahagiaan fisik. Dan yang kedua adalah adanya masalah faktor dari kebutuhan atau ekonomi dan juga masalah rumah tangga yang tiap hari menjadi masalah dan terus menjadi kayak ibarat bola salju. Masalah ekonomi dan masalah kebutuhan rumah tangga. Ini pun menjadi perkara yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Padahal kebutuhan itu relatif. Kebutuhan itu bisa dikomunikasikan. Ketika seorang istri misalkan dia butuh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan makannya saja, kewajiban itu ada di suami. Maka suami penuhi kebutuhan itu dengan memberikan nafkah. Istri meminta kepada suami karena haknya. Suami memberikan nafkah karena kewajibannya. Ketika didasari untuk fastabikul khairat, berlomba-lomba, seorang istri yang paham dia tahu bahwa suaminya itu menghasilkan kehidupan di rumah tangganya itu bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi setidaknya bisa memenuhi kebutuhannya. Maka yang kedua, kemudian ketika dua-duanya dipandu dan kemudian dijadikan asasnya adalah akidah, keimanan kepada Allah, maka akan saling menerima. Suami memberikan nafkah, istri menerima nafkah dan mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Kemudian melaksanakan dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, memberikan dengan cara yang baik dan sebagainya. Maka poin yang kedua ini akan bisa tertangani. Karena penyebab yang kedua, rusaknya rumah tangga tidak ada karena masalah faktor ekonomi dan juga biasanya faktor sosial. Ya, yaitu faktor yang terkadang ingin melihat nih suami ini sukses seperti di TikTok, di YouTube, di IG gitu. Jadi melihat gambaran suami itu harus memenuhi semua kebutuhannya, keinginannya. Ya, karena keinginan itu pasti berbeda dengan kebutuhan. Keinginan itu tidak terbatas, tapi kalau kebutuhan itu terbatas. Kita makan satu hari dalam 3 kali ataupun mungkin 2 kali itu sudah lebih dari cukup. Makan dengan jamuan yang cukup sederhana yang bisa kemudian menjadikan makan itu untuk ibadah kepada Allah, itu sudah cukup. Tidak kemudian perlu melihat kondisi-kondisi di luar sana. Nah, yang ketiga, tidak lain adalah adanya disrupsi teknologi dan juga media sosial. Ya, di mana adanya gangguan-gangguan secara pikiran dan juga fisik kita adalah dengan adanya kemajuan teknologi. Di mana yang namanya kita terkadang suka scroll itu, Facebook scroll, IG scroll. Kadang kalau ada suami melihat, wah saya pinginnya kayak gini nih istri kita, istri yang cantik, yang glowing dan sebagainya. Ya, ini karena adanya disrupsi teknologi dan media sosial. Istri melihat suami itu bukan gambaran suaminya, tetapi gambaran media sosial. Ya, yang akhirnya apa? Dia memiliki ekspektasi yang lebih, ekspektasi yang luar biasa yang melebihi dari kapasitas seorang suami. Maka ini menjadi perusak rumah tangga. Ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan terkait bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya itu ada pilar-pilar yang harus kita bangun. Di episode sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana membangun itu. Nah, yang ketiga ini menjadi masalah. Dan yang keempat, apa yang menjadi penyebab rumah tangga ini rusak adalah hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri. Rumah tangga, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini menjadi momentum untuk menjadikan hubungan kita menjadi hubungan yang harmonis. Menjadikan momentum Ramadan ini Ramadan perjuangan. Ramadan yang penuh dengan dakwah. Ramadan yang bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga pejuang. Keluarga yang kemudian ingin membangkitkan Islam dan kaum muslimin dari keterpurukan saat ini. Maka poin yang keempat yang menjadi masalah tidak lain adalah hilangnya pemahaman hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Istri memilih hak itu merupakan kewajibannya suami. Suami punya hak, ya, haknya supaya istri ini taat, tunduk, patuh kepada suaminya, maka istri punya kewajiban itu. Nah, bagaimana ini supaya sinergi, supaya harmonis? Maka harus diikat dengan ikatan misakon golizo bahwa tujuan pernikahan itu bukan dan tidak lain adalah ibadah. Tujuan pernikahan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi episode sebelumnya sudah saya sampaikan,
bagaimana menjadikan keluarga kita keluarga yang bisa menjadikan keluarga yang penuh ya dengan rahmat ampunan dan Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga keluarga para pejuang. Sebagaimana tadi kita sampaikan di dalam ayat Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda bagi siapa mereka? Bagi orang-orang yang mau untuk memikirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita, menjadikan keturunan-keturunan kita tidak hanya keturunan yang qurratu a'yun, dan juga pemimpin orang-orang bertakwa, tetapi juga mereka adalah para pejuang Islam yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Didambakan oleh bidadari-bidadari surga yang kemudian mereka senantiasa ingat bahwa kakinya di tanah, tetapi hati dan pikirannya di surganya Allah. Kakinya di tanah, senantiasa memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Islam, sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang kemudian beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah dan Allah akan menolongmu dan mendukungkanmu dalam kedudukan di bumi ini. Semoga di bulan Ramadan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, sehingga kita bisa bertemu kelak dengan Allah, bertemu kelak di yaumil akhir dengan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan kebahagiaan. Kebahagiaan nanti di akhirat, dan juga kita merasakan kebahagiaan di bumi ini. Sebagaimana kita bahagia hari ini mendapatkan jamuan Allah, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan di akhir Ramadan nanti akan ada namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan semoga kita mendapatkan malam itu. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan khilaf atau kurangnya dari saya secara pribadi. Wal afa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.